Oke. Sambil menulis, boleh kita perkenalkan satu-satu ya Kakak ya, sambil open kamera ya. Dari samping saya ada Kak Sukrol Amin, silahkan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran nggak suaranya, Bu? Agak kurang jelas Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukrul Amin. Saya aslinya Jawa, alumni Jawa, tepatnya UNESA, FIK UNESA, Surabaya. Saya tugas di SMA 1 Beruntung Baru. Saya menggambarkan diri saya kenapa seperti kelapa, karena enak dimakan kalau jadi wadai. Hidupnya sederhana, di mana-mana bisa. Ya, terima kasih. Oke, alumni Jawa ya, Onesa ya Kak ya? Yeah. Oke. Baik, lanjut berikutnya ada Kak Muhammad Fitri Ridani. Silahkan Kak. Siap Kak, bisa kedengaran Kak? Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Fitri Redani, Jipok angkatan 2008, asal dari Pemkab Tabalong, namun asli sama seperti Kak Weni tadi dari Hulu Sungai Tengah, namun bertugas di Kabupaten Tabalong. Dan ulun menganalogikan diri ulun seperti matahari yang selalu cerah, selalu menyinari dan bermanfaat untuk semua orang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2008 ya Kak ya. Oke, jauh lebih Ya, muda dari kita ya. Oke. Selanjutnya Kak Hafiz Ansari. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Terdengar? Jelas, Bu? nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Hafiz Ansari, Jipok angkatan 2011. Sekarang bekerja di SDN Bunipah 2, Kabupaten Banjar, sebagai guru PJOK. Di sini saya menggambarkan kesenangan saya, yaitu kucing, hewan ya. Mungkin karena juga disayangi oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad. Setelah itu kucing itu kelihatan lebih cekatan dan yang mungkin lebih cekat lah, lebih gesit. Nah, itu aja info dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan berapa tadi Kak? Angkatan 2011 Kak. Oh iya. Oke, terima kasih. Lanjut izin Kak Sulfiria Effendi. Izin Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sulfiria Effendi. Saya biasa dipanggil Selfie karena memang antara akte kelahiran dan ijazah saya itu berbeda antara U dan E. Ya, tapi kita ngikutin yang prosedur yang ya. Ijazah. Jadi saya alumni JPOK angkatan 98. Mungkin saya paling senior nih di sini. Paling tua. Enggak, Kak. Kita pernah gabung juga, Kak. Terus kemudian saya saat ini mengajar di SMA Negeri 2 Banjarmasin. Saya pada kesempatan kali ini saya menggambarkan diri saya sebagai raket. Mengapa saya menggambarkan raket? Karena saya siap untuk menghadapi tantangan, hambatan, dan menghalau semua kesulitan-kesulitan yang ada pada kegiatan PKG kali ini. Dan raket juga salah satu pendapatan tambahan buat saya,
karena saya bisa jadi wasit. Jadi saya mendapatkan ya pendapatan lah dari situ, dan dari raket itu juga bisa membawa saya jalan-jalan antar daerah dan provinsi. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Selvi. Lanjut dengan Kakak Jamia. Silahkan Kak. Oh Kak Jamia tadi di jalan lagi ya? Oke, kita skip dulu Kak Jamia. Mungkin beliau masih di perjalanan. Di sampingnya Kak Selvi ada Kak Peri Agung. Silahkan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Agung Nugroho, angkatan JPOK Banjarbaru tahun 2006, angkatan 2006. Sekarang tugas di SDN Bawang Selan 5, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar. Saya menggambarkan diri sebagai gawang yang siap menjadi lumbung atau menerima ilmu yang akan saya peroleh nanti. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sambung berikutnya ada Kak Ahmad Sarif. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Weni, semoga sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarif, bisa dipanggil Sarif. Sekarang mengajar di SMP Negeri 13 Banjarbaru. Angkatan kuliah 2005 di alumni JIPOK. Saya menganalogikan saya sebagai bola ya. Kenapa bola? Bola itu perlu diarahkan dan punya momentum. Jadi sama seperti hidup saya, jadi saya perlu mengarahkannya dan mengendalikan arahnya supaya mencapai tujuan. Nah, itu. Terima kasih. Takraw ya Kak ya? Bolanya bebas aja. Oh iya. Kalau takraw tuh bola bocor ya. Oh iya. Oke, siap. Terima kasih Kak Sarif. Ya. Oke. Selanjutnya dengan Kakak siapa nih ya? Kak Fresilia Yodali Mansa. Silakan Kak. Ya, selamat malam kakak-kakak semuanya. Suara saya terdengar kah? Jelas Kak. Perkenalkan, Ulun Trisil, JIPOK angkatan 2014. Masya Allah, Mengajar mudah sekali nih. di SMP Santa Maria. Kemudian Ulun mengumpamakan diri itu sebagai mentari yang menyinari anak-anak. Ya, sekian. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut berikutnya Kak Arif Lukman Hakim. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam wabarakatuh. Kak ini Kakak senior, izin perkenalkan diri, nama saya Arif Lukman Hakim, JIPOK angkatan 2008. Tugas di SDN 1 Landasan Ulin Selatan di Banjarbaru. Saya menganalogikan diri saya seperti slime, simple dan fleksibel aja sih Kak. Ya, itu aja. Terima kasih. Salam kenal semuanya ya kakak-kakak senior. Salam kenal. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Kak Erlina Hidayati. Silahkan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya? Nggih. Ulun perkenalkan, nama Ulun Kakak Erlina Hidayati, JIPOK angkatan 2001.
Saya bekerja di SDN Negeri 4 Jambu Hilir Baluti di Kandangan, Kecamatan Kandangan, asli orang Kandangan. Saya menyimpulkan diri saya seperti buah semangka karena selain warnanya menarik, rasanya juga manis. Nah, semua orang pasti suka rasa yang manis-manis. Itu masuk buah Mantap. kesukaan Nabi. Nah, itu aja. Itu aja perkenalan dari Ulun. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Kak. Selanjutnya ada Kak Jalil. Silakan Kak. Ada nggak Kak Jalilnya nih? Ya. Oke. Kak Jalil. Oh, suaranya tidak terdengar, Kak. Halo, Mana Ibu. ya? Kedengaran? Nggih. Oh, gitu. Saya lagi mengaktifkan kameranya, Bu. Tunggu dulu, Bu. Skip dulu, Bu. Skip dulu, Bu. Ngatur kamera dulu, Bu. Oh iya, ya. Oh iya, boleh skip. Ada Kak Zauhar Yamani. Silakan, Kak. Ya, kameranya. Apa dulu? Serigala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kak, ini kebetulan namun teh hujan lebat, mati lampu, ulun di Pelatarna. Nggih, boleh, boleh. Perkenalkan nama Jauhar Yamani, tempat tugas di SDN Palanyungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tempat tinggal di Tanjung Tabalong, dalam bertugas pulang pergi setiap hari, alhamdulillah. Lulusan JIPOK angkatan tahun 2014, penyetaraan dari D2. Untuk apa? Untuk yang saya sematkan gambar tadi adalah matahari, merupakan gambaran filosofi bahwa saya ingin diri saya sebagai pemberi cahaya atau kehangatan untuk seluruh alam. Semoga diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya untuk anak didik, bisa memberikan suatu pembelajaran yang mereka inginkan, menyenangkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan kebutuhan mereka. Barangkali itu Kak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kak Surya Daina. Hai, bebas. Udah ada. Kedengeran? Ada ya? Oh ya, ini. Silakan Kak. Kedengaran nggak Kak? Ya, kedengaran Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada senior, kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu guru, memperkenalkan diri. Ulun Surya Daina dari Kabupaten Banjar, tugasnya di Istanbul, SDN Bungguraya. Menganalogikan diri tadi, kebetulan ada anak ulun di sini karena panggilannya Comel, jadi di Comel lain juga tadi sama anak juga di situ kisahnya. Karena lagi ada anak tadi di Higa, jadi karena kepikiran lain. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kak Siti, silakan Kak. Kak Siti masih in mute, Kak. Nggak dengar ya Kak Siti ya? Ya silakan Kak. Salah kata Kak Lebri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Bendi dan kakak-kakak yang lain. Perkenalkan, nama saya Siti Rubiati,
Saya berada di wilayah Banjar dan saya mengajar di SMK Negeri 1 Sungai Tabuk. Dan saya menganalogikan sebagai air. Saya pengen berguna bagi semua orang. Jadi bisa menghidupi semuanya. Contohnya kayak pohon-pohonan, kan kalau ada air jadi hidup. Jadi berharap semua kakak-kakak yang ada di sini dengan adanya saya bisa sama-sama berbagi supaya sama-sama mendapatkan ilmu. Jadi pengen saya seperti itu. Saya angkatan tahun 2011. Itu aja perkenalan ulun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jalil tadi ada ya? Silakan Kak. Siap. Oke, terima kasih Bu. Saya Jalil, angkatan 2014, Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Makassar. Saya bertugas di UPTDN SMP Negeri 3 Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Saya menggambarkan diri saya sebagai ulat. Ketika awal melihat memang menjijikan, tapi ketika sudah lama nanti akan seperti kupu-kupu yang akan disenangi semua orang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, semangat Kak. Sambung berikutnya ada Kak Nurma. Silakan Kak. Nurma Muda ya? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kak Weni. Sama-sama. Itu lain. Tamu ading nih. Ini selamat malam juga untuk teman-teman kakak-kakak yang lain. Perkenalkan, nama ulun Nurul Muda. Ulun dari SDN 4 Samsudinor Banjarbaru. Kalau asal ulun Banjarmasin. Dan ulun lulusan PJOK angkatan 2009. Ulun menganalogikan diri ulun seperti air karena air itu sifatnya juga fleksibel. Itu aja. Kak Weni. Oke. Terima kasih. Sambung berikutnya ada yang belum ya? Siapa tadi? Pak Soleh sudah belum tadi? Belum Kak. Ya, silakan Kak. Baik. Perkenalkan, nama saya Soleh Permana Aditya, lulusan dari STKIP Pasundan Cimahi, tapi S2-nya di Jipok, jadi masih bagian dari Jipok juga. Kemudian saya mengajar di SD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Saya menganalogikan diri saya seperti gurita, karena kita tahu gurita itu banyak tangannya, tentakelnya, jadi ibaratnya kita ini harus serba bisa gitu, apalagi guru PJOK kan mengajar bisa, melatih bisa, apalagi di sekolah nanti macam-macam disuruh-suruh bertutukang kah apakah dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Soleh. Terakhir Kak Sri Bangun ya? Iya. Iya Kak. Mohon maaf kamera. Mohon maaf kameranya mati. Iya. Masih error ini Kak. Ya perkenalkan nama ulun Sri Bangun Cahya Nugroho. Ulun JPOK angkatan 2010 dari JPOK UNS Surakarta. Ulun tadi menganalogikan seperti bintang. Bintang itu setiap hari ada, entah siang atau malam, walaupun kadang tertutup mendung. Iya. Itu seperti nama saya. Panggilan saya Bangun berarti harusnya on terus, bangun terus. Oke. Gitu Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tertinggal Kak? Biar diingatkan saya. Atas sudah semuanya? Oh, ada Kak Wardah ya?
Kak Wardah sama Kak Jamia tadi belum ya? Siap. Belum Kak. Atau sudah di tempat atau gimana? Silakan Kak Jamia duluan. Mohon izin. Ulun. Iya, boleh nih, boleh mau Kak Jamia atau yang aktif dulu atau Kak Wardah? Silakan Kak. Silakan Kak Jamia duluan. Mohon izin. Suaranya masih nggak kedengeran? Kak. Mana ya? Boleh deh salah satu dulu bergantian. Kak Jamia dulu, tunggu ya Kak Wardah ya. Silakan Kak Jamia. Suaranya masih nggak kedengaran. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kakak-kakak semua. Mungkin sebagian juga sudah ulun kenal juga nih. Perkenalkan ulun Jamia. Jipok tuh angkatan Mungkin terkendala jaringan ya. Oke. Halo Kak Jamia. Oke. Oke, kita berlanjut ke Wardah ya, terakhir ya. Silakan Kak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Wardah. Ulun mengajarnya di SMP IT Ukuah Banjarmasin. Kalau ulun menganalogikan diri ulun seperti tas yang bisa membantu membuat banyak hal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri ulun pribadi dan anak-anak didik peserta di sekolah semuanya. Amin. Terima kasih Kak Weni. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih. Mohon maaf ya Kak Jamia, kayaknya masih terkendala jaringan ya. Oke, baik kita lanjut kakak karena sudah berkenalan. Mungkin nanti saling kenal lebih lanjut lagi. Kita akan masuk ke tahap paradigma. Saya izin share lagi ya kakak ya. Izin kedengaran suara saya? Terdengar Bu, Kak. Oke. Oke, tadi sudah perkenalan, kita masuk ke agenda hari ini. Ada beberapa menit. Kita masuk ke sini ya. Tujuan hari ini kita sepakat saya dan Pak saling mengenal sudah tadi. Kemudian peserta memahami arahan paradigma. Ya, kita akan masuk ke berikutnya yaitu tentang pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebelum kita masuk ke paradigma atau ke tujuan pembelajaran PJOK, yang di nomor 2 ini peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebelum masuk ke sini, apa sih dulu menurut kakak-kakak paradigma itu? Silahkan tulis di kolom chat. Boleh siapa saja yang menyebutkan. Kemudian nanti baru kita sharing bersama. Oke, silakan. Silahkan kakak tulis. Ya, boleh ada yang pola pikir. Cara pandang seseorang, boleh. Oke, ada lagi kakak? Oke, cara pandang, pola pikir.
tanggapan. Oke, ada lagi kakak? Oke, cara memahami. Oke, cukup. Sekarang kita kaitkan dengan pembelajaran PJOK ya Kak ya. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah menurut pandangan kakak-kakak? Oke, silakan open mic, boleh Kak satu. Oke, ada yang mau berbagi silahkan. Silahkan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Selvi. Pembelajaran PJOK itu ada dalam dunia pendidikan itu karena ingin meningkatkan derajat kebugaran siswa-siswa yang ada di sekolah. Mungkin itu saja. Oke, meningkatkan derajat kebugaran ya. Boleh. Ada lagi kakak-kakak? Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut Ulun, pembelajaran PJOK yang ada di sekolah itu tidak hanya sebagai untuk menjadikan tubuh siswa itu sehat dan bugar, namun juga sebagai mata pelajaran refreshing, artinya merepres otak-otak para peserta didik kita yang tadinya mungkin setelah belajar berbagai macam mata pelajaran, dengan adanya pembelajaran PJOK yang menyenangkan sehingga recovery pola pikir mereka kembali pulih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan PJOK mereka refreshing ya Kak ya. Oke, lanjut. Ada lagi Kakak, silakan. Kak Hafiz dulu ya. Silakan Kak Hafiz. Ya, nggih, terima kasih Kakak. Kak Weni, menurut saya pembelajaran PJOK itu adalah pembelajaran yang menyeluruh, yang dimana di situ terdapat 3 aspek, yaitu dari pertama kognitif, pengetahuannya, afektif dari cara dia bersikap, dan psikomotor dari cara baik dari kebugarannya. Dalam rangka itu 3 aspek tersebut dapat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Itu aja sih. Jadi menyeluruh. Oke. Jadi PJOK itu ada 3 afektif yang dinilai ya Kak ya. Afektif, psikomotorik, sama kognitif. Oke, boleh. Lanjut Kak Presilia. Baik, terima kasih Kakak kesempatannya. Kalau menurut saya pelajaran PJOK ini saya melihatnya itu pelajaran PJOK di sekolah itu sangat penting karena kalau kita cuman memenuhi sebagai mata pelajaran di sekolah aja itu kita bisa mengikuti melalui buku-buku yang sudah kita dapatkan dari kementerian. Tapi sedangkan pendapat saya mengenai pelajaran PJOK ini berbeda. Bagaimana kita menanamkan pelajaran PJOK itu bukan cuma sekedar anak-anak memenuhi pelajaran di sekolah sebagai nilai di sekolah, tapi bagaimana mereka menjadikan olahraga itu sebagai lifestyle, bukan cuma pelajaran di sekolah, tapi mereka bisa melakukannya di rumah dalam waktu luang sambil main handphone, sambil bantu orang tua dan segala macamnya. Jadi menanamkan pelajaran PJOK ini bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari itu sih menurut saya. Oke. Jadi kayak pembelajaran sepanjang hayat gitu ya Kak ya. Oke. Baik Kakak, terkait tentang paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, setidaknya cara pandang kita tentang pembelajaran itu, bagaimana kita memberikan pembelajaran atau mengarahkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terkait dengan PJOK, di mana PJOK ini anak-anak menggemari, suka, senang, bergerak, bergembira,
Dan pembelajaran PJOK ini memang pembelajaran yang mereka tunggu-tunggu ya setiap minggunya ya. Karena di setiap pembelajaran, izin sebelumnya untuk SMP, SMA itu berapa jam pelajaran dalam 1 minggu, Kakak? 3 jam pelajaran. 3 jam. Oh ya, hampir sama dengan SD ya, Kakak ya. Jadi 3 jam pembelajaran itu mereka tunggu. Nah, kitalah sebagai pendidik atau guru memfasilitasi mereka bagaimana caranya pelajaran PJOK ini bermakna untuk mereka. Tidak hanya sekadar mengajarkan pembelajaran gerak, tidak hanya sekadar mengajarkan kebugaran, tetapi juga pembelajaran yang menjadi pembelajaran sepanjang hayat, bertuju pada peserta didik itu sendiri. Artinya mereka memaknai gerak itu sendiri, memaknai apa fungsi olahraga yang mereka lakukan. Nah, tetapi cara pandang inilah yang nantinya kita samakan dalam artian merubah cara pandang lama yang dulunya pembelajaran hanya lempar bola ya kakak-kakak ya. Lempar bola, kasih mereka, guru-gurunya masih santai. Masih ada ya enggak yang seperti itu ya? Yang nongkrong, ini anak mau main bola silakan ambil bola di gudang, silakan sendiri. Nah, itulah yang mungkin nanti sama dengan kakak-kakak saya membersamai untuk merubah cara pandang mereka, bagaimana nantinya cara memperlakukan pembelajaran itu, memberikan kepada peserta didik kita sebagai berperan dan berkomitmen untuk menyampaikan pembelajaran itu bermakna sepanjang hayat dan mereka memaknai serta mereka senang menerima pembelajaran yang kita berikan. Oke, lanjut ya kakak ya. Terkait tentang tadi apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK, silakan kakak, apa menurut kakak dari gambar yang saya sajikan? PJOK sebagai hiburan. Tadi kayaknya sepertinya ada Kak Peri ya yang angkat tangannya. Silakan Kak Peri. Maaf Kak, kepencet. Oh iya, boleh. Ya, ada yang mau menanggapi nggak PJOK sebagai hiburan? Apa ya? Ada yang mau menanggapi? Oke, apa itu PJOK dan di sekolah kita? Kalau kita gambar ini seperti gambar badut ya kakak ya? Nah, kalau dari sini ada yang mau menanggapi? Nggak terlihat gambarnya. Gambarnya belum ada Kak. Oh, sudah terlihat ya? Maaf Kak, di tempat turun gambarnya masih modul 1.1. Oh gitu ya? Oke, saya ulang ya. Oke, bentar. Mungkin kita memang terkendala jaringan juga ya Kak ya. Udah terlihat Kak? Belum. Terlihat nggak? Belum. Oke. Sudah Kak. Kelihatan. Ini PJOK sebagai hiburan. Terlihat Kakak? Sudah. Terlihat. Oke. Dia kelihatan. Ada yang mau nanggapi nggak PJOK sebagai hiburan ini apa ya? Ini gambarnya gambar badut. Silakan Kak Soleh. Oke, boleh Kak Soleh. Oke, baik Kak. Kalau melihat dari gambar ini, gambar badut kita tentunya tahu bila lihat badut itu kan menyenangkan, lucu. Begitupun dengan pelajaran PJOK, bila anak-anak tuh mendengar PJOK ya pasti wah ini senang ya kan, seru gitu. Nah, sama juga ketika melihat gurunya harus ini juga gurunya jangan killer juga nih, harus menyenangkan ya. Berbeda dengan melihat mata pelajaran lain misalkan matematika, wah dengar mata pelajarannya aja sudah ini ya kan. Apalagi ininya misalkan gurunya. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Benar sekali. Menyenangkan ya Kak ya, PJOK itu hiburan artinya menyenangkan bagi peserta didik. Oke, kita berlanjut. Kemudian coba lihat gambar berikutnya. Nah, PJOK untuk kebugaran. Ada yang mau menanggapi Kakak dari 3 gambar yang ini? Oke. Silakan Kakak. Oke, Kak Selfie silakan. Ya. Sini gambarannya PJOK untuk kebugaran. Jadi PJOK itu memang yang pertama memang ada itu karena untuk harapannya untuk meningkatkan derajat kebugaran. Halo, apa terdengar suara saya? Iya, terdengar Kak. Oh ya dah. Untuk meningkatkan derajat kebugaran siswa-siswinya melalui gerak-gerak yang diambil dalam cabang-cabang olahraga. Dan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas sarana yang ada di sekolah.
Jadi diharapkan dengan aktivitas apapun yang dilakukan tidak mesti harus mengikuti sesuai aturan olahraga, namun kegiatan tersebut mampu meningkatkan derajat kebugaran siswa-siswanya, bisa lebih aktif untuk bergerak. Mungkin itu saja. Oke, baik, kita tampung dulu ya Kak ya, PJOK untuk ada lagi yang mau menanggapi? Boleh, silakan Kak. Baik, menurut Ulun sesuai dengan gambar yang ada itu kan ada 3 aktivitas tuh. Nah, dan juga sesuai dengan arti dari kebugaran itu. Sebetulnya apa arti dari kebugaran? Kebugaran adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas tanpa adanya kelelahan yang berarti. Artinya apa? Kelelahan tanpa yang berarti itu artinya setelah anak kegiatan kebersihan, kemudian dia bisa lanjut lagi kegiatan berikutnya. Kemudian setelah mungkin berselang istirahat beberapa menit, dengan recovery cepat, dia mampu lagi melakukan aktivitas yang selanjutnya seperti belajar dan kegiatan aktivitas yang lainnya. Demikian. Oke. Jadi ini dia ada banyak ini ya, gurunya ngajar banyak muridnya. Kemudian ini gurunya muridnya sambil baca buku. Yang satu lagi olahraganya sambil bersih-bersih ya Kak ya. Oke, coba kita lihat dengan yang satu ini. Nah, PJOK untuk prestasi. Benar nggak kakak-kakak? Ada yang mau nanggapi? Dari sini, dari gambar yang kita lihat. Silakan Kak. Silakan ya, Kak Hafiz. Terima kasih Kak Weni untuk menanggapi PJOK untuk prestasi ini. Mungkin dari yang tadi sudah emang berkelanjutan dari yang PJOK sebagai sebelumnya menyenangkan dan mendapat siswa menjadi bugar dan nanti ke arah ke prestasi. Bagaimana nanti gurunya itu melihat oh ini anak nih misalkan mulai dari misalkan di SD aja ya Bu ya, mulai dari Ulun biasanya di SD, anak ini berbakat di kelas 3, mungkin prestasinya mungkin kalau emang kita sebagai guru PJOK bisa melihatnya dengan baik, bisa diasah dengan mungkin ada dengan lomba-lomba terkait, misalkan kalau yang simpel biasanya senam lantai atau sesuai dengan anak sukai atau bakat siswa yang mereka dapatkan. Misalkan dari senam lantai di kelas 3 mungkin di awal-awal mereka terlihat mungkin ada progresnya sampai dan di akhirnya mungkin di kelas 4, mungkin di tingkat kabupaten dan akhirnya mungkin dari awalnya itu anak mempunyai jati diri dia, punya keahlian tersendiri dan sampai mungkin ada jenjang berikutnya baik dari SMP maupun di SMA mungkin ini langsung dari hal pribadi Ulun sendiri mungkin karena sampai ke guru PJOK mungkin Ulun dulunya itu dari SD emang dididik dari SD perkenalan baik dari bela diri mungkin dari pencak silat biasanya sampai SMP SMA sampai dan nanti kuliah sampai dengan bekerja alhamdulillah sampai dengan sekarang. Terima kasih mungkin progresnya berjenjang mungkin karena mungkin Ulun sudah ada jati dirinya di olahraga mungkin dapat dikembangkan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, mungkin karena ada jati diri gitu ya. Oke. Baik kakak-kakak, terkait dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, tadi di sini PJOK untuk prestasi, kemudian PJOK sebagai hiburan, PJOK untuk kebugaran. Sekarang nih dari prestasi ini, coba kita lihat dari kurva atau grafik yang kita lihat. Sama nggak atau ada nggak hasilnya dari grafik prestasinya? Nggak kan? Nggak sama kan, artinya untuk prestasi PJOK itu nggak sama melulu, ada turun naiknya dari atas, kemudian ada meningkat, ada ke bawah lagi, terus artinya pembelajaran PJOK itu nggak hanya melulu prestasi, dan juga PJOK dinyatakan sebagai hiburan. Kalau mau hiburan ya mungkin kita lihat seperti gambar ya, kasih badut, anak-anak senang, suka, akan tetapi memaknai hiburan itu peserta didik senang dengan sama kayak seperti Kak Saleh sampaikan tadi, mereka menyukai pembelajaran yang diberikan dan mereka malah menunggu-nunggu
kapan nanti nih ketemu sama pembelajaran PJOK? Karena apa yang disampaikan itu pembelajarannya yang nantinya berpusat kepada peserta didik, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode-metode pembelajaran yang sudah disusun sesuai dengan rencana yang ditentukan. Oke, dan selanjutnya PJOK untuk kebugaran. Kita lihat dari gambar satu ya Kak ya, ini satu guru siswanya banyak. Mungkin nggak tercapai PJOK yang berpusat pada peserta didik? Enggak juga kan, enggak seluruhnya tercapai kan, karena apa? Jumlah peserta didik maksimal itu kan dalam satu rombel itu biasanya ada 40 atau 35 maksimalnya. Apabila kelebihan mungkin kebugarannya nggak akan didapat. Nah, di sini lagi kita lihat pembelajarannya mereka bersih-bersih sampah. Kalau hanya sekedar bersih-bersih sampah, dapat nggak kebugarannya? Dari yang lain kan kita juga dapat. Nah, artinya nggak melulu hanya dari bersih-bersih. Berikutnya ini, pembelajarannya dikasih buku, baca mereka sama gurunya. Berpusat nggak pada peserta didik? Akhirnya pembelajaran yang kita berikan kalau seperti ini modelnya, ya cukup kita kasih buku atau mereka selalu bersih-bersih, yang nggak berpusat kepada peserta didik kan. Nah, disinilah kita sama-sama untuk memfasilitasi mereka sehingga pembelajaran yang seperti gambar ini tidak terjadi di lingkungan kita. Artinya, pembelajaran yang bagaimana sih yang berpusat kepada peserta didik, dari yang sudah kita tahu kan ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan metode-metode penerapan sosial emosional, menanyakan kesenangan mereka, bagaimana mereka dalam menerima pembelajaran. Nah, pada saat ini pola pikir kita dalam penyampaian pembelajaran kan berbeda-beda tuh kakak-kakak. Nah, bagaimana sudut pandang kakak-kakak tentang pola pikir pembelajaran yang terdahulu? Boleh? Yang mau share silakan angkat tangan. Boleh berbagi kakak? Ada yang mau berbagi? Berbagi pengalaman boleh? Bisa diulang Kak. Nah, ini terkait dengan 3 gambar ini atau terkait tentang pembelajaran yang tidak berpusat ya, maksudnya pembelajaran PJOK yang seperti apa menurut kakak yang diterapkan di sekolah kakak saat ini? Boleh berbagi pengalaman dulu kak? Ada yang mau berbagi? Sampai saat ini sejauh mana sih kakak-kakak dalam penerapan pembelajaran PJOK di sekolah kakak masing-masing? Ada yang mau berbagi? Nah, ini kesambung ke sini. Oke, silakan Kak Soleh. Baik Kak, terima kasih. Mungkin ingin berbagi aja ya kan pengalaman. Ya, berbagi. Melihat tadi tanggapan dari kakak. Memang benar kalau dulu ketika saya masih menjadi murid, yang paling berkesan adalah mata pelajaran PJOK pastinya. Makanya sampai sekarang saya jadi guru PJOK itu karena memang yang berkesan di pelajaran PJOK. Bukan karena gurunya, bukan karena proses pembelajarannya, bukan. Karena memang ketika PJOK itu kita bisa bergerak, kita bisa bermain dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ulun lihat, kalau dulu pembelajaran di PJOK itu yang ulun rasakan memang benar belum berpusat kepada siswa. Lebih banyak guru itu ngasih bola bebas ya kan, terserah aja siswanya mau ngapain aja, yang penting mereka berkeringat beres ya katanya itu seperti itu ya kan. Nah padahal kan tujuan dari pembelajaran PJOK sebenarnya tidak seperti itu, bukan hanya kebugaran saja, bukan hanya menyenangkan saja ya kan. Kemudian kalau hanya kebugaran dengan PJOK yang hanya seminggu sekali tidak akan tercapai kebugaran. Kemudian kalau cuma menyenangkan ya apa nanti akan didapat, karena kan tadi disebutkan juga bahwa tujuan PJOK itu harus menyeluruh, harus ada kognitifnya, harus ada psikomotornya dan juga afektifnya. Nah, yang ulun lihat yang sekarang ulun alami itu sudah banyak perubahan di mata pelajaran PJOK ini, seperti yang tadi kakak sebutkan adanya pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Kemudian sekarang guru PJOK harus bisa membedakan antara melatih dan juga pembelajaran PJOK itu kan. Terkadang kita di situ ada ini juga tuh, kadang
susah juga membedakan mana yang melatih, mana yang pembelajaran PJOK. Nah, mungkin di situ mungkin pengalaman Ulun seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Soleh. Oke, terkait tadi, ya benar, pembelajaran yang menyeluruh. Nah, karena pembelajaran di sini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Apa menurut pandangan kakak tentang involving vs engaging, having fun atau vs engaging? Artinya berperan serta atau dengan membersamai, senang, hanya sekedar happy fun, bahagia, atau dengan enjoy. Ada yang mau berpendapat tentang slide ini? Ada yang mau berpendapat? Kurang jelas suaranya tadi. Slide-nya kelihatan nggak kakak? Kurang jelas suaranya tadi, terputus-putus. Sebentar. Untuk slide-nya nampak nggak kakak? Nampak Bu. Nampak. Oh iya. Boleh saya ulang. Terkait tentang slide ini tadi kayak seperti Kak Soleh katakan kan pembelajaran itu menyeluruh. Nah ini ada penyebutan bahwa ada involving vs engaging atau having fun vs enjoy. Adakah yang mau berpendapat tentang slide ini kakak-kakak? Ada yang mau berpendapat tentang yang dikaitkan dengan pembelajaran kita PJOK? Boleh? Oke. Baik. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Artinya, involving atau vs menjudging ini, kita sebagai pendidik tidak hanya sebagai berperan. Ini kan kalau involving ini berperan ya Kak ya. Sedangkan engaging artinya berperan tetapi juga berkomitmen untuk membersamai mereka. Artinya kita sebagai pendidik tidak hanya sekedar memberikan peran serta sebagai pendidik, tetapi juga membersamai mereka dalam menikmati gerak yang kita berikan. Sama dengan having fun dan enjoying. Having fun ini kan mereka senang, sama kayak gambarnya Badut tadi, senang dengan PJOK, tetapi tidak hanya sekedar senang, mereka enjoy, menikmati gerak yang kita berikan, menikmati materi yang kita sampaikan dengan peran serta kita sebagai fasilitator atau fasilitas untuk membersamai mereka. Nah, disinilah peran kita sebagai guru PJOK, di mana bisa memfasilitasi peserta didik untuk menjemput atau menikmati gerak, menikmati materi, menikmati materi yang kita sampaikan dengan senang. Nah, sebagai pembelajar yang sepanjang hayat, itu mungkin ya yang masuk kena saat ini. Maaf ya Kak ya. Oke, kita berlanjut ya Kak ya. Ini perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Tetapi dan kondisi yang kita harapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Artinya, kita sebagai guru mengharapkan kita ini bisa memfasilitasi mereka. Sama yang seperti kayak sampaikan tadi kan, artinya kita yang berperan dan berkomitmen untuk menyampaikan materi dan memfasilitasi mereka menjemput materi tersebut dengan senang. Kemudian kondisi saat ini, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Artinya kita kebanyakan ada yang membedakan ceweknya nih, gender, kemudian fisiknya besar, anak-anak yang kecil, besar, gendut, abilitasnya, kemampuan mereka. Nah, sedangkan kondisi yang kita harapkan adalah pembelajaran itu semuanya berpusat kepada peserta didik, tidak membeda-bedakan gender, tidak membeda-bedakan fisik, tidak membedakan kemampuan mereka. Dan disinilah kita sebagai guru tadi memfasilitasi mereka dan memberikan peran kita untuk mereka menerima pembelajaran yang kita berikan. Selanjutnya adalah kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Dan yang kita harapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap seperti peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ya, pembelajaran yang menyeluruh artinya tidak hanya pengetahuannya, tidak hanya keterampilannya, tetapi juga pembelajaran ini bisa mereka terapkan
dalam kehidupan sehari-hari seperti Kak Priscilia sampaikan tadi, bahwa pembelajaran yang mereka dapatkan itu mereka mampu menerapkannya dalam kehidupan. Oh, ternyata kalau mau main bola tujuannya nanti bisa ke sini, bisa mereka kontribusikan dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ya Kakak ya. Nah, tujuan dan dampak program yang saat ini. Tujuan kegiatan kita yaitu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah, berikutnya meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Sehingga guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna. Nantinya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita sebenarnya atau tujuan dari PKG PJOK ini adalah peserta didik Indonesia, artinya seluruhnya ya. Kan nanti kakak-kakak nih jadi fasilitator nih bisa menyampaikan kepada guru-guru yang lain bahwa nantinya peserta didik ini mandiri berpartisipasi dalam kegiatan jasmani sepanjang hayat. Kenapa dia mandiri? Karena dia mampu memaknai pembelajaran yang kita sampaikan tadi. Kita sudah memfasilitasi mereka, menyampaikan, kemudian membersamai mereka dalam pencapaian mandiri ini tadi. Kayak terkait tentang paradigma, cara pandang kita saat ini, kita hanya berusaha untuk merubah cara pandang lama menjadi cara pandang baru bahwa sebenarnya pembelajaran PJOK itu tidak hanya sebatas komando dari kita sendiri, melainkan pembelajaran PJOK yang bisa kita sampaikan berpusat pada peserta didik dengan proses menyenangkan dengan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan pula. Oke, dari sampai sini ada yang mau ditanyakan kakak-kakak atau kita berlanjut? Oke, kita lanjut ya Kak ya, karena mungkin ada waktu. Nah, ini sedikit tentang pengantar lakukan modul 21, sedikit saya sampaikan. Nanti kakak-kakak di modul 2.1 di bulan apa ya due date-nya ya, kalau nggak salah Juni, kalau nggak Juni, Juli. Kakak-kakak nanti akan melakukan ini, saya prosedurnya ya, kita baca ya Kak ya. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan dilakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani olahraga kesehatan PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Atau maksudnya berdasarkan perencanaan yang sudah Bapak buat. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, maksudnya di sini kakak nanti bikin modul atau bikin RPP ya yang tapi semuanya sudah pakai kurikulum 13 nggak nih? Atau kurikulum Merdeka nggak? Semua sudah pakai kurikulum Merdeka atau masih ada yang kurikulum 13? Sudah pakai. Sudah pakai ya. Kayak bersama ya Kak ya. Jadi saya mengingatkan ya Kakak ya. Nanti kakak-kakak ada bikin tugas, konsepnya adalah bikin perencanaan pembelajaran dulu, mau materinya apa, dibuat dalam bentuk satu modul pembelajaran. Kemudian setelah kakak merencanakan, nanti dipraktikkan pembelajarannya sesuai dengan karakteristik peserta didik yang kakak hadapi. Nah, di sini prosedurnya ya Kak ya. Oke, ini kelihatan nggak tulisannya? Bisa baca nggak? Bisa baca nggak Kak? Bisa diperbesar lagi Kak? Bisa. Ini Kak. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, bisa dibaca. Oke, kita baca ya Kak ya. Nah, sambil mengingatkan, yang pertama, praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Artinya kakak ngajar, nanti 30 menit dikondisikan lah, ada mulai dari pendahuluan, inti, sama penutup. Kemudian, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Misalnya kakak ngambil materi yang dalam kelas atau kakak yang di luar kelas. Yang penting kondisikan semua peserta didik terlihat.
Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Adapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhannya peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Sama kayak saya sebutkan tadi, artinya kakak menempatkan kamera di sudut pandang yang terlihat semua. Boleh dengan menggunakan teman untuk membantu perekaman kamera tersebut. Selanjutnya, suara guru harus terekam jelas, artinya kakak boleh pakai suara yang lantang, boleh pakai mikrofon. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan secara aplikasi Google Meet atau Zoom. Sama kayak kita lakukan saat ini, kakak boleh pakai Zoom Meeting atau Google Meet, yang dimana itu perekamannya langsung tersimpan ya kakak ya. Kenapa memakai ini? Karena dari atas tadi kan ada bacaannya, ini praktik kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Artinya dikhawatirkan, tapi saya yakin sih, percaya dengan kakak-kakak, jujur. Bapak Ibu dapat memanfaatkan handset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visual juga dengan device yang online. Nah, yang tadi, jadi kakak-kakak bikin tugas, nanti due date-nya nanti kita lihat dari jadwal, bikin tugas praktik mengajar, tapi sebelum praktik mengajar kakak bikin dulu perencanaan modul pembelajarannya, mau materinya apa, kemudian strategi pembelajarannya apa, pakai kontennya konten apa, mau kontennya proses atau konten apa yang mau kakak sampaikan nanti tergantung sesuai dengan kriteria peserta didiknya. Lakukan 30 menit mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Direkam secara natural menggunakan Google Meet atau Zoom untuk menghindari pengeditan rekaman. Nah, sampai sini paham kakak? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau paham kita berlanjut ya. Sudah paham kakak? Iya. Kelasnya terserah kita kan, kelas mengambil kelasnya. Untuk kelasnya, kelasnya silahkan kakak kondisikan sendiri, mau kelasnya kelas berapa, mau materinya materi apa. Nanti unggahan kakak ini diunggah di LMS, tetapi sebelum mengunggah kakak simpan dulu di Drive atau di link YouTube, dan nanti linknya yang kakak kirimkan di LMS. Nah, ini ada batas waktunya kak. Batas waktu pengunggahan itu 27 Juni. Jadi kalau dari sekarang ada beberapa, hampir sebulan ya. 27, 29, ya sekitar 28 hari dari sekarang. Nah, pengunggahannya di link juga atau di YouTube kan. Oke, ada yang tanyakan kakak? Oke, kita sambung di sini ya kak ya. Kalau tidak ada, nanti bisa dilihat di LMS-nya untuk prosedur selanjutnya. Nggih? Itu tadi maksudnya kita bikin video itu live lewat Gmail atau direkam apa namanya, lewat HP aja atau gimana tadi? Ulun kurang paham. Oke. Begini kak, sebenarnya boleh dengan rekaman biasa, tetapi karena untuk menghindari pengeditan video, maka kakak merekamnya lewat Meet atau Zoom. Karena yang seperti yang kita laksanakan saat ini, kita nih kan di tatap maya nih kan nih, kita direkam di Zoom, di Meet. Nah, kalau kita pakai video biasa, takutnya nanti ada pengeditan pembelajaran yang sudah kakak video. Itu kak. Oke, silakan kak. Siapa nih kak? Mohon izin Bu. Silakan kak. Untuk batas waktu pengunggahan itu kan 27 Juni. Sedangkan untuk SMA itu mulai Senin besok itu sudah ujian. Nggak ada kelas lagi. Gini kak, dari sekarang kakak boleh dari saat ini saya sampaikan, boleh bikin, sudah boleh bikin. Jadi ini tugas ini
boleh kakak bikin dari sekarang sebelum due date yang sudah ditentukan. Jadi due date-nya tanggal 27 Juni ini kakak tinggal menyempatkan link yang sudah kakak rekam atau kakak sematkan di LMS yang sudah ditentukan. Paham kakak? Atau masih belum memahami? Paham. Masih bingung nih Kak, maksudnya kayak Masih gini. bingung? Kalau lewat Gmail tadi artinya kan mengundang ya, maksudnya gitu ya? Enggak kak, gini maksudnya kenapa kita menggunakan Google Meet atau Zoom, waktu dulu pernah katanya mungkin ini dari panitia ya, dari panitia itu mengetahui bahwa pembelajaran yang mereka kirimkan itu tidak natural. Dalam artian tidak natural itu waktu yang perekaman mereka ambil 30 menit itu tidak 30 menit, tetapi beberapa menit dipotong menjadi waktunya 30 menit. Karena mereka tidak menggunakan Meet atau Zoom secara online. Nah, jadi perekamannya hanya lewat kamera video atau kamera HP direkam, kemudian ada dipotong mungkin sedikit-sedikit menjadi video itu tidak natural. Kenapa dengan Meet dengan Zoom? Kan ketika kita menggunakan secara online itu kan langsung terekam Kak. Kakak tidak mengundang saya, tidak mengundang yang lain, silakan sendiri masuk di dalam ruang link itu, di ruang Zoom itu, tetapi perekamannya secara natural langsung terekam seperti yang kita laksanakan saat ini. Begitu saja, Kak. jadi murni artinya pembelajaran 30 menit itu tanpa ada tambahan-tambahan atau pengurangan video, iya, siap. Iya, gitu. Jadi dari pendahuluan, inti sama penutup kakak sinkronkan 30 menit itu terlaksana. Walaupun nanti yang kayak sedikit-sedikit dari pembukaan itu mungkin 5 menit, penyampaian baru intinya 20 menit, sisanya penutup 5 menit. Kakak kondisikan 30 menit itu terlaksana semua. Ya. Tapi sebelum melaksanakan itu kakak rencanakan dulu mau kelas berapa, materinya apa, silakan sendiri tentukan. Jadi untuk tugas yang diunggah tadi disertakan Kak modulnya Kak? Iya, nggih. Ini kakak nih di poin 4, unggah perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar pada link rekaman pembelajaran di LMS. Jadi nanti kakak selain menyertakan link video, kakak juga mengirim modul ajar atau RPP yang sudah kakak buat. Karena kan nanti saya nggak tahu mau rencananya apa, terus yang kakak sampaikan nanti apakah berbeda atau sama dengan pembelajaran yang kakak sampaikan. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak. Nggih, sama-sama. Ada lagi kakak? Oke, kalau tidak ada, nggih. Silakan. Izin Bu. Untuk kurikulum tuh harus kurikulum merdeka lah Bu. Soalnya di tempat ulun masih K13. Pian SD kakak atau SD? SD. Kalau kelas 1 kak? Kehabis kelas 1 dan 4. Coba nanti nggih, rasanya sudah berarti ambil yang di situ ya? Iya. Berarti. Nggih, kalau bisa sih yang kurikulum merdeka Kak, karena kita semuanya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Karena kan kurikulum merdeka saat ini pembelajaran yang diharapkan berpusat pada peserta didik dengan di sana ada pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita lanjut ya kayaknya kita agak molor dikit nih ke penetapan harapan dan kekhawatiran. Izin tuh Kak Selfie kayaknya angkat tangan. Nggih, kenapa Kak? Ya, itu kalau untuk teknis pengambilan video dan anunya tidak masalah, cuma yang dalam kendala itu kami terus terang aja saya kan mengajar di SMA. SMA ini mulai dari hari ini tadi 29 Mei itu kami sudah melaksanakan penilaian asesmen. Jadi berakhir itu nanti tanggal 7 Juni. Jadi kan otomatis sementara video harus diunggah tanggal 27 Juni. Nah, otomatis kan siswa yang ada dalam kelas tuh kami sudah tidak ada lagi proses pembelajaran karena di sana sudah penilaian asesmen dan kemudian perekapan nilai. Itu yang jadi masalahnya bagaimana nih? Oh, begini ya Kak ya, karena mungkin permintaan ya, apakah bisa mereka diminta satu kelas untuk melakukan video pembelajaran Kak? Masih ada nggak satu misalnya? Ya mungkin bisa, tapi
Bisa sih ibaratnya mengajak mereka untuk melakukan video pembelajaran, cuma syaratnya yaitu kalau di jam ulangan kan nggak mungkin dan itu nanti selesainya mungkin setelah mereka ulangan karena kan nggak mungkin ibaratnya menyita kegiatan mereka untuk belajar kan. Jadi mungkin ketika 7 Juni kita terakhir deadline 27 ya. Ya sekitar mungkin sesudah ulangan umum penilaian asesmen lah baru akan dilaksanakan. Boleh aja kayak gitu ya. Boleh, nggih, silahkan. Yang penting tidak kelewat deadnya ya, Kak ya. Nggih. Oke, silakan Kakak kondisikan. Ada lagi Kakak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke penetapan pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PJOK. Oke. Di sini saya ada link Jambot. Ini kelihatan ya Kak ya? Dikecilkan dikit ya. Ada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Saya akan kirimkan link Jambotnya di saya. Ini lihat nggak Kak? Kelihatan Kak. Oke, saya kirim link Jambotnya ya. Silahkan kakak-kakak isi link Jambot yang sudah saya share. Silahkan ditulis kekhawatiran kakak-kakak dan harapannya dalam mengikuti program PKG PJOK ini. Oke, sudah saya kirim. Sudah ada Kak? Oke, kalau sudah ada silahkan kakak mengisi di halaman yang pertama. Di sticky note ya Kak? Atau ya, di Jambot Kak? Nggih, di Jambot. Oke, silakan isi Kak. Apa yang menjadi harapan kakak ingin dapatkan selama pendidikan PJOK? Kemudian dikasih nama ya Kak ya. Kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak sekalian. Dan berikutnya bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Ada yang kesulitan dalam membuka link Jambot? Aman ya. Oke, kita 2 menit ya. Kalau sudah di 1 bisa berlanjut ke halaman 2 ya kakak ya. Apa yang mungkin menjadi tantangan di halaman 2, kemudian bisa berlanjut di halaman 3, bagaimana cara kakak-kakak untuk berkontribusi pada kegiatan ini.
Yang di kolom 1 ini harapan, yang di kolom 2 ini tantangan yang kakak hadapi, yang di kolom 3 adalah kontribusi kakak dalam kegiatan ini. Oke, saya tunggu ya. Ini Oke, harapannya bisa memaksimalkan mengikutinya dan menjadi guru yang berpusat kepada peserta didik seutuhnya dan dapat berbagi ke teman sejawat, Presilia. Oke, berikutnya harapan saya untuk mendapatkan ilmu baru dalam hal kurikulum merdeka, Surya Daina. Kemudian ini siapa ya? Menghadirkan pembelajaran PJOK yang bermakna untuk peserta didik. Kasih nama ya kakak ya. Harapannya ingin menambah wawasan yang lebih luas lagi dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran PJOK Muhammad Fitri. Hafiz mampu melaksanakan tugas sebaik mungkin, khusus PJOK Merdeka Belajar Sepanjang Hayat. Maksudnya gimana ya? Sebaik mungkin ya Kak ya. Bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Soleh. Saya berharap dengan mengikuti PKG ini bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru PJOK untuk membuat pembelajaran yang berkualitas. Bu Jamia, setelah mengikuti PKG PJOK bisa menjadi guru yang benar-benar dirindukan murid. Pak Ferry meningkatkan pemahaman tentang metode pembelajaran yang lebih efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang biru ini siapa ya Kak ya? Bangun, harapannya Pak Bangun ya, harapannya menambah pengetahuan dan ide-ide kreatif dari rekan-rekan semua, menambah pengetahuan. Izin Ibu, izin untuk link yang pertama tadi belum masuk di pesan saya Bu, karena ulun beralih dari HP ke laptop. Jadi, oh iya, oke saya kirim lagi ya. Oke. Sudah saya kirim Kak. Berikutnya. Terima kasih Bu. Oke. Ya, yang untuk tantangan, Soleh. Saya mungkin menjadi tantangan saya adalah sulitnya memahami materi yang diberikan dan bagaimana mengimplementasikannya. Oke, bentar lagi. Mempelajari teknologi editing dan yang lainnya. Tugasnya administratif adalah beban berat untuk guru lapangan. Jangan dianggap berat ya Kak ya. Kita belajar sama-sama untuk nanti editing bisa. Tantangan menghadapi itu menyesuaikan waktu belajar dengan kegiatan lainnya. Seperti manajemen waktu ya Kak ya. Mengaplikasikan ke dalam dunia nyata butuh konsisten dan komitmen. Iya, memang kita harus punya komitmen. Kemudian dari siapa nih? Surya Diana. Mulai dari nol belajarnya dan menjadi tantangan untuk menggali ilmu baru. Mengatur waktu yang baik agar tidak mengurangi kewajiban yang sudah dijalankan. Iya. Mungkin ada beberapa materi yang bakal kesulitan saya pahami dan mengerjakannya. Karena ini kegiatan yang baru saya jalani, jadi perlu penyesuaian agar tidak ketinggalan. Oke. Izin, saya yang di taman pertama tadi lupa kasih nama. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Oke, untuk kontribusinya mengikuti kegiatan PKG dengan bahagia. Kak Sarip dengan bahagia ya kontribusinya ya. Berkomitmen dan terus semangat dalam kegiatan PKG. Siap Kak. Oke, ada lagi?
Oke. Artinya ada kekhawatiran, ada tantangan yang kita hadapi, kemudian ada harapan dan kontribusi kita dalam kegiatan PJOK ini. Oke. Baik, ada lagi kakak? Ya kita tunggu 1 menit lagi ya kakak ya untuk link jambotnya. Oke. Berkontribusi untuk mencapai hal baru, belajar manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah dia. Oke. Mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dapat menjaga waktu dengan baik. Sehat-sehat, sehat, baik, tidak malu untuk bertanya, dan melakukan apa yang sudah dipelajari, terus maju apapun tantangannya. Oke, semangat Kak. Dengan cara mengubah pola pikir kita untuk paradigma kita supaya maksimal mengikuti pelatihannya. Masih ada lagi? Di yang satu ada nggak Kak Siti? Harapan saya agar bisa lebih mengendalikan ilmu PJOK yang lebih baik. Oke kakak, untuk jambotnya mungkin nanti bisa diisi atau kita simpulkan dulu ya kak ya. Dari harapan pastinya kita menginginkan dalam pembelajaran yang kita dapatkan ini bermakna dan bermanfaat, artinya bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran ya kakak ya. Ini seperti halnya kayak siapa tadi ini Kak Preselia, mengikuti dan menjadi guru yang berpusat kepada peserta didik seutuhnya dan dapat berbagi ke teman sejawat. Kemudian ada Kak Soleh tadi, berharap dengan mengikuti PKG ini bisa meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang kita sebutkan. Meningkatkan kompetensi sebagai guru PJOK untuk membuat pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya tantangannya adalah hampir sama tadi ya, ada pengelolaan waktu, ada adaptasi, kemudian ini menjadi hal baru, cara pandang baru dalam proses pembelajaran, dan cara kita berkontribusi pastinya dengan manajemen waktu, benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan, berusaha belajar dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Semua itu juga butuh waktu, butuh komitmen, dan butuh keseriusan kita dalam mengikuti kegiatan ini. Baik kakak, untuk di sini mungkin saya simpulkan ya kakak ya, ternyata dengan program PKG PJOK pengembangan program kompetensi berkelanjutan bagi guru PJOK melalui pelatihan pendampingan kegiatan kognitif guru yang bertujuan untuk memberikan bekal dalam memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi, berfokus pada peserta didik. Nah, terkait dengan PKG ini, artinya kita merubah cara pandang, dan yang kita harapkan adalah kita dapat membersamai peserta didik dalam penyampaian pembelajaran. Tadi ada refleksi yang saya sebutkan. Untuk di sini cukup orientasi hari ini kakak. Sebelum saya akhiri, ada kesepakatan kelas yang kita buat terkait tentang manajemen waktu tadi ya kayak ada beberapa hal manajemen yang sudah kita sebutkan. Baik kakak, untuk kesepakatan kelas izin sebentar ya kak ya, ada tamu sepertinya ini. Oke, sebentar. Baik kakak, saya stop share karena kegiatan kita besok nanti hari Jumat. Saya hanya ingin menyamakan persepsi atau menyamakan waktu dengan kakak-kakak, karena di Jumat ini kan kita ada satu pertemuan, itu ada 2 JP juga. Apakah nantinya mau waktunya tetap malam atau mau dikerjakan siang kakak-kakak?
Ulun minta siang aja kalau bisa. Nggih. Kalau yang lain bagaimana kakak-kakak? Bisa siang juga, Kak. Siang jam berapa ya? Kalau Bisa Jumat siang. berarti habis sholat Jumat bisa, Kak. Kalau Ya. pagi kan tanggung. Ya. Nggih, siang habis sholat Jumat. Siang berarti pada Jumat jam 2 ya Kak ya? Jam 3 bisa. Jam 2 3 atau sudah jam di 3 lapangan. Kalau bisa Jam jam 2 2, aja. jam 2. Iya, jam 2. Kayaknya jam 2. Sore ada yang berkegiatan ya Kak ya? Mau ke Karena lapangan. karena kita khususnya juga saya mungkin sore hari kita akan melakukan kegiatan lapangan, jadi agak terbentur kalau waktu kita nantinya kelewat waktu dari kegiatan yang kita laksanakan. Untuk kegiatan ini berarti kita sepakat siang ya Kak ya, jam 2 ya? Sepakat, Bu. Oke, sepakat jam 2. Kemudian untuk kegiatan kalau kita mau, apakah kita disiplin jam 2 sudah masuk atau bagaimana Kakak? Biar waktu kita nggak nunggu-nunggu. Jam 2 Izin sudah kalau masuk, bisa Kak. 13.30 aja. 13.30. Ya. Ada yang mau 13.30, ada yang Biar tidak kesorean. Kalau sorean nanti kalau ada yang Iya, boleh. apa gitu ya. Makanya gini Kak, izin ya Kak ya, kenapa mungkin saya beranggapan maunya malam, karena kan di hari siang ini kita hampir full berkegiatan, apalagi ini saya mengetahui nih untuk kita guru-guru ada masanya O2SN, SD, SMP, SMA, jadi mengikuti ini pembinaan anak-anak saya. Jadi kenapa tadi ambilnya malam, karena untuk menyikapi itu Kak, karena pagi kan kita ngajar, kemudian setelah ngajar ada kegiatan pengisian aktivitas dan segalanya. Jadi itu tadi kenapa kita beranggapan mau ambilnya malam. Tapi kalau kesepakatannya mau siang, boleh siang. Jam berapa? Jam 2 atau jam setengah 2? Ya, jam 1. Mau jam 1 baru selesai zuhur. Saya sih 1 jam. Jam setengah 2 aja Kak. Setengah 2 kayaknya sudah sedang itu. Kau ini Setengah 2, Kak. Ya, Setengah 2, jadi itu kita pertemuan 1 jam setengah kayak Kak. Ya izin Kak, untuk hari Jumat saja dulu Kak Erlina, nanti kalau hari berikutnya kita sepakati lagi ya. Kalau Karena hari untuk nggih. Siap. Yang hari Jumat ya ini ya. Hari Jumat ini kan kita jam 11 ya, rata-rata sudah pulang sekolah ya Kak ya. Jadi kalau hari Jumat kesepakatan kita jam setengah 2 ya tadi ya, jadi jam 13.30. Ya. Jam 13.30 nanti kita masuk. Tapi sebelum ini saya mengingatkan Kakak, di LMS itu ada refleksi tentang pembelajaran. Silakan Kakak isi refleksi di modul 1.1 dan silakan Kakak untuk mempelajari modulnya, isi refleksinya, buka LMS-nya. Oke. Untuk hari ini, untuk malam ini ada yang mau disampaikan Kakak-kakak atau bagaimana? Cukup. Ada lagi? Cukup. Oke, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan atau ucapan saya. Salam kenal semuanya. Nanti kita kenal-kenalan lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa besok hari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padang Pak Surya. Pak Surya. Izin. Izin deh, Bapak Ibu. Pak Zaina belum Kak Selvi besok ya. Iya.